Gunung Lawu bukan sekadar gunung untuk didaki. Bagi banyak pendaki, ia adalah gerbang menuju dunia lain. Salah satu misteri paling menakutkan yang selalu dibicarakan adalah Pasar Setan. Konon, siapapun yang melintas di sana bisa mendengar suara gamelan, tawar-menawar dagangan, hingga aroma sate dan kopi yang tak mungkin ada di ketinggian ribuan meter. Dan inilah kisah nyata yang dialami 3 orang pendaki muda, yang tanpa sengaja melintasi jalur tersebut. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya yang akan membuat bulu kudukmu merinding setiap malam. Sekarang, mari kita mulai. Malam itu, langit Karanganyar dipenuhi bintang. Di bawah kaki Gunung Lawu, 3 pemuda, Arif, Bayu, dan Sandi, bersiap mendaki melalui jalur Cemoro Sewu. Mereka bukan pendaki profesional. Arif hanyalah mahasiswa pecinta alam, Bayu adalah konten kreator yang hobi membuat vlog, sedangkan Sandi, pendiam tapi paling berpengalaman. Bayu membawa kamera kecil. Bro, kalau kita bisa bikin konten horor di Lawu, pasti meledak. Apalagi katanya ada pasar setan. Coba bayangin, kalau kita dapat rekaman suaranya. Arif hanya tertawa, tapi Sandi memandang serius. Kamu pikir gampang? Jangan main-main sama Lawu. Banyak yang hilang, banyak yang gak pulang. Mereka tidak tahu, kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Sesampainya di basecamp Cemoro Sewu, mereka bertemu penjaga tua. Bapak itu menatap tajam dan berkata, "Ingat anak-anak, jangan mendaki lewat jalur terlarang. Jangan berjalan setelah maghrib. Dan jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu." Bayu terkekeh. "Mitos ya, Pak?" Wajah bapak itu berubah pucat. "Kalian pikir ini lelucon? Gunung ini bukan sekadar hutan. Banyak dunia lain yang berjalan bersamaan dengan dunia kita. Kalau kalian melanggar, bisa-bisa kalian tidak akan pulang." Sandi menunduk hormat. "Baik, Pak. Kami akan hati-hati." Meski sudah diperingatkan, mereka tetap memulai perjalanan menjelang malam. Jalur awal masih terasa ringan, udara sejuk menusuk tulang. Namun setelah maghrib, suasana berubah. Kabut mulai turun. Suara jangkrik lenyap, digantikan hening yang menekan telinga. Arif melirik ke belakang. Ia jelas mendengar suara langkah tambahan. Seperti ada orang keempat mengikuti. "Bayu, ada yang ikut?" tanya Arif pelan. Bayu menoleh sambil menyalakan kameranya. "Nggak ada siapa-siapa." Namun jelas sekali, ada suara krek, krek, dari tanah berpasir. Di tengah jalur, tiba-tiba tercium bau menyengat, seperti kemenyan terbakar. Padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Sandi berhenti, wajahnya pucat. "Jangan banyak bicara. Jalan terus," bisiknya. Namun Bayu malah berkomentar, "Wah, pas banget. Horornya mulai nih. Cocok buat konten." Arif menatapnya tajam. "Be, jangan sembarangan." Tapi sudah terlambat. Ketika Bayu tertawa keras, angin berhembus kencang, membawa suara aneh, seperti gamelan yang dipukul dari kejauhan. Tung, ting, dung. Mereka saling pandang. Suara itu nyata. Akhirnya mereka memutuskan mendirikan tenda di sebuah tanah datar. Saat api unggun dinyalakan, suasana terasa hangat. Namun entah kenapa, setiap kali angin berhembus, terdengar suara ramai. Seperti ada banyak orang di sekitar, berbicara lirih. Arif keluar dari tenda. Kabut menutupi sekitarnya. Dan di kejauhan, ia melihat cahaya. Seperti lampu warung yang berkelap-kelip. "Bayu, Sandi, kalian lihat itu." Bayu langsung bersemangat. "Warung. Ada orang jualan di sini, bro. Aku udah lapar banget." Tapi Sandi memegang bahunya erat-erat. "Diam. Itu bukan warung." Bayu masih melangkah maju, matanya seolah kosong. Ia mendengar suara pedagang. "Monggo, silakan mampir. Sate, wedang jahe, kopi panas." Arif berusaha menahannya. "Bayu, nggak ada apa-apa di sana." Tapi Bayu bersikeras. "Kamu nggak lihat? Ada orang banyak. Ada pasar. Aku bisa mencium sate."
Hidung Arif terisi aroma sate terbakar, padahal tidak ada apa-apa selain kabut dingin. Suara gamelan semakin jelas, seolah ada pesta besar. Sandi menggertakkan gigi, membaca doa pelan. Dan tiba-tiba, semua suara itu hilang. Sun. Hanya ada 3 orang berdiri di lapangan kabut. Mereka kembali ke tenda, tapi tak bisa tidur. Setiap beberapa menit, selalu terdengar bisikan. Bayu, sini. Arif, lapar ya? Mampir dulu. Arif menutup telinga. Ia tahu itu bukan suara manusia. Hingga menjelang subuh, Bayu terus menggigil. Ia mengaku melihat orang-orang dengan wajah samar berjalan di sekitar tenda, membawa bakul, menawar barang, dan tertawa. Sandi akhirnya berkata dengan suara serak, "Kita barusan melewati pasar setan." Disinilah part 1 berakhir. Mereka baru merasakan pintu gerbang pertama menuju misteri gelap pasar setan di Gunung Lawu. Apa yang menunggu mereka berikutnya? Jauh lebih menyeramkan. Matahari akhirnya terbit. Namun ketika Arif membuka mata, ia merasa ada yang aneh. Cahaya pagi terasa redup, seakan matahari terhalang kabut hitam. Bayu duduk di depan tenda, wajahnya pucat. "Bro, aku masih bisa dengar suara itu. Mereka masih di sekitar kita," katanya lirih. Sandi yang baru keluar dari tenda ikut melihat sekitar. Pohon-pohon terlihat sama, tapi jalurnya berbeda. Mereka mendirikan tenda di jalur Cemoro Sewu, tapi pagi ini, jalannya lebih lebar, penuh ilalang, dan tidak mirip peta. "Kita bukan di jalur yang sama," ucap Sandi. Semakin siang, Bayu semakin aneh. Matanya sering kosong, bibirnya tersenyum sendiri. Beberapa kali ia berhenti, menoleh ke samping, lalu berbicara ke udara kosong. "Aku beli 2, sate sama kopi panas ya." Arif merinding mendengarnya. "Bayu, stop, nggak ada siapa-siapa." Namun Bayu marah. "Kalian buta? Mereka jelas-jelas ada. Warung di sebelah sana penuh orang." Sandi menarik Arif menjauh. Dia sudah mulai dilihatkan. Kalau dia terima, kalau dia ambil makanan itu, habis sudah. Arif berbisik, "Apa yang harus kita lakukan?" "Doa. Banyak doa. Jangan sampai dia hilang kesadaran." Kabut semakin tebal menjelang sore. Udara begitu dingin, padahal matahari masih tinggi. Suara hutan lenyap, tak ada burung atau serangga. Tiba-tiba terdengar bunyi gamelan keras sekali. Tung, ting, dung, deng. Disusul suara ramai orang menawar barang. "Loro, loro wae. Ayo, ayo murah. Wedang, wedang panas, sate, rokok kretek." Arif menutup telinganya. Suara itu datang dari segala arah. Namun Bayu berdiri tegak, matanya berbinar. "Mereka nunggu aku harus ke sana." Ia mulai berjalan ke kabut. Arif berlari mengejar. Ia memegang bahu Bayu. "Bayu, sadar, itu bukan manusia." Namun Bayu menghempaskan tangannya, mata merah berair. "Lepasin, aku lapar. Aku haus. Mereka baik, mereka kasih makan gratis." Saat itu, Arif melihat jelas. Di kabut, samar terlihat meja kayu panjang dengan lampu minyak. Ada orang-orang duduk, wajahnya buram, seperti bayangan. Mereka mengunyah sesuatu, tapi bunyinya aneh, seperti suara daging mentah diremas. Arif hampir muntah. Sandi langsung membaca doa keras-keras, menarik Bayu ke tanah. Tubuh Bayu bergetar, menjerit seperti kesakitan. "Aarg, jangan halangin aku." Dan tiba-tiba, suara pasar itu hilang. Mereka akhirnya berhenti di sebuah area yang tampak lebih aman, meski sebenarnya mereka tidak tahu mereka berada di mana. Malam tiba, dan kabut makin pekat. Arif tidak bisa tidur. Dari luar tenda, ia mendengar suara pedagang berbisik lembut. "Monggo, anak muda, jangan takut, cuma mampir sebentar." Ia menutup mata, membaca doa. Namun ketika ia membuka lagi, ia melihat bayangan hitam lewat di depan tenda, membawa obor. Bayu yang sudah tidur tiba-tiba duduk tegak. Matanya masih terpejam, dan ia bergumam. "Jangan lupa bayar, jangan lupa bayar." Arif menahan napas.
Sandi yang terjaga hanya bisa berdoa, keringat dingin membasahi wajahnya. Esok paginya, mereka sadar, jalur semakin aneh. Pohon-pohon tidak seperti biasanya. Beberapa bengkok tak wajar, seperti manusia membungkuk. Tanah berwarna lebih gelap, hampir hitam. Bayu masih linglung, tapi sudah lebih tenang setelah semalaman terus didoakan. Namun Arif melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di tanah ada jejak kaki kecil. Banyak sekali, seperti ribuan orang baru saja berjalan melintasi jalur itu. Masalahnya, jejak kaki itu tidak seperti manusia normal. Jari-jarinya panjang, seperti cakar. Mereka terus berjalan, berharap menemukan jalur kembali. Namun setiap kali mereka melangkah, mereka kembali ke lapangan kabut itu. Arif mulai putus asa. Kita nggak bisa keluar. Jalannya balik ke sini terus. Sandi mencoba menenangkan. Jangan panik. Kalau kita takut, mereka makin kuat. Tapi Bayu menatap kosong, tersenyum. Aku tahu caranya keluar, tapi kita harus beli dulu. Mereka bilang begitu. Arif membeku. Kata-kata Bayu jelas bukan miliknya sendiri. Mereka kini benar-benar terjebak di dalam lingkaran pasar setan. Bayu semakin dalam terpengaruh, dan suara-suara gaib mulai menuntut bayaran agar mereka bisa keluar. Kabut semakin tebal, langit pucat keabu-abuan meski hari masih pagi. Udara begitu dingin, menusuk tulang, seakan waktu di sana berhenti. Bayu tiba-tiba berhenti berjalan. Matanya menatap lurus ke tanah, lalu bibirnya bergerak pelan. Mereka bilang, kalau kita mau keluar, kita harus bayar. Arif menelan ludah. Bayu, sadar, itu bukan suara kamu. Bayu menoleh dengan senyum yang tidak wajar, matanya kosong. Mereka nggak jahat. Mereka cuma minta bayaran. Kalau kita kasih, mereka biarkan kita pulang. Sandi maju, memegang bahu Bayu. Bayu, dengar aku. Jangan percaya. Itu tipuan. Namun Bayu hanya terkekeh kecil, seperti anak kecil yang sedang mendengar lelucon. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar. Tung, ting, dung, deng. Semakin lama, semakin keras, seperti berada di samping telinga mereka. Disusul suara ramai orang menawar. Ayo murah, ayo, wedang jahe, sate, rokok. 3 biji 1.000, ayo, ayo. Kabut di depan mereka berguncang, lalu perlahan terbuka. Arif melihatnya, pasar itu benar-benar ada. Ada puluhan tenda, lampu minyak menyala, orang-orang berjalan dengan pakaian tradisional Jawa kuno. Tapi wajah mereka buram, seperti bayangan tak sempurna. Bayu melangkah maju. Lihat kan? Aku nggak bohong. Arif menatap ngeri. Para pedagang itu sesekali menoleh ke arahnya. Tapi mata mereka kosong, hanya bola mata hitam penuh. Beberapa dari mereka mengunyah sesuatu, dan bunyinya seperti daging mentah diremas. Bau amis bercampur bau sate terbakar menusuk hidung. Salah satu pedagang, sosok wanita berkerudung lusuh, mendekat. Suaranya parau. Monggo, mas, sate murah, cuma 1.000, tapi bayar dengan apa yang kamu punya. Arif mundur, tubuhnya gemetar. Sandi segera meraih tangannya, menarik mundur. Jangan ditatap, jangan dilayani. Namun Bayu justru tersenyum dan mengangguk, seolah mengerti bahasa mereka. Tiba-tiba tubuh Bayu bergetar. Ia jatuh berlutut, lalu tertawa keras. Kalian bodoh, mereka cuma mau barter. Cukup tukar sesuatu, kita bisa pulang. Arif mendekat, mencoba menahan. Bayu, dengar aku. Kamu lagi dikendalikan. Ini bukan nyata. Namun Bayu menoleh dengan mata merah menyala. Suaranya berubah berat, bukan suaranya sendiri. Kalau kalian tidak bayar, kalian akan tinggal di sini, selamanya. Suasana langsung membeku. Bahkan udara terasa lebih padat, sulit bernapas. Seorang pedagang lain mendekat. Lelaki tua dengan tubuh kurus dan gigi hitam. Ia mengulurkan tangan berisi sate gosong. 1 gigitan saja, dan jalan pulang akan terbuka. Arif hampir pingsan mencium bau daging itu. Bukan bau sate, tapi bau busuk mayat.
Bayu meraih tangan itu dengan mata kosong, hampir memakan. Sandi berteriak, "Jangan!" Ia langsung membaca doa keras-keras, menarik tubuh Bayu. Tangan Bayu gemetar, mulutnya berbusa. Suara pasar berubah menjadi riuh marah. "Tidak sopan. Tidak sopan. Kalian harus bayar." Sekejap, tenda-tenda pasar hilang. Hanya kabut yang tersisa. Namun kini mereka dikepung bayangan hitam setinggi manusia. Jumlahnya puluhan, bergerak berputar mengelilingi mereka. Arif memeluk tubuh Bayu yang masih kejang-kejang. Sandi berdiri di depan, berteriak lantang membaca doa dengan seluruh tenaga. Bayangan itu mendekat, menampakkan wujud, tubuh manusia, tapi wajah kosong tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut menganga lebar, berteriak serempak. Arif menutup telinga, hampir gila mendengar jeritan itu. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul cahaya kecil dari kejauhan. Seperti lentera berwarna kuning. Sosok pria tua berjalan perlahan, mengenakan baju lurik Jawa, kepalanya memakai blangkon. Dengan suara tenang ia berkata, "Pergi kalian, mereka bukan milik kalian." Bayangan hitam itu mengerang, tapi perlahan menghilang bersama kabut. Suara gamelan pun lenyap. Pria itu mendekat, menatap Arif dan Sandi. "Kalian bodoh. Sudah diperingatkan jangan lewat sini. Pasar setan bukan tempat manusia." Sandi berusaha bicara, tapi mulutnya keluh. Pria itu hanya berkata singkat, "Kalau mau selamat, kalian harus kuat menahan lapar dan haus. Jangan tergoda. Ingat itu." Kemudian, ia lenyap begitu saja, seperti asap terbawa angin. Malam berikutnya mereka lalui dengan tubuh gemetar. Bayu sudah sadar, tapi sangat lemah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia berbisik pelan, aku hampir makan itu. Rasanya manis, tapi busuk. Aku bisa merasakannya di lidahku." Arif memeluknya. "Kamu aman sekarang. Kita harus kuat. Kita harus keluar." Namun jauh di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar samar. Seolah pasar itu masih mengawasi, menunggu bayaran. Mereka berhasil lolos dari serangan makhluk gaib dengan bantuan misterius seorang pria tua. Tapi jelas, pasar setan belum selesai dengan mereka. Setelah kejadian malam itu, Arif, Sandi, dan Bayu bangun dengan tubuh lemas. Namun ada hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jalur pendakian sudah tidak sama. Batu besar yang sebelumnya menjadi penanda sudah hilang. Pohon-pohon terlihat asing. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kali mereka mencoba berjalan ke arah timur, menuju puncak, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. "Ini mustahil," kata Sandi, wajahnya pucat. "Seolah kita lagi diputar balik," tambah Arif. Bayu yang masih lemah hanya menggeleng. "Pasar setan, mereka belum selesai sama kita." Hari itu, mereka berjalan berjam-jam. Tapi pemandangan tetap sama. Pohon-pohon tinggi, kabut pekat, dan suara langkah mereka sendiri. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara binatang. Gunung laut terasa hidup, seperti sedang mengawasi. Di satu titik, Sandi menghentikan langkah. Ia menunjuk tanah. "Lihat jejak kaki ini, itu punya kita sendiri." Arif membungkuk, melihat jelas bekas jejak sepatu mereka. Polanya sama persis. "Berarti kita berputar-putar?" Bayu tiba-tiba tertawa kecil, suaranya aneh. "Bukan berputar, kita dikurung." Saat mereka mencari jalan keluar, kabut menipis sedikit, memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka membeku. Sebuah pohon besar menjulang. Batangnya tebal, namun yang mengerikan adalah, ada wajah manusia di batangnya. Mata, hidung, dan mulut, terukir jelas seperti sedang berteriak. Dari mulutnya, menetes cairan hitam pekat. Sandi langsung merapal doa, tapi tiba-tiba mata di pohon itu bergerak. Menatap lurus ke arah mereka. Suara lirih keluar dari batang kayu. "Bayarlah, bayarlah, atau kalian akan jadi bagian dari kami." Bayu menjerit, menutup telinganya. Sudah cukup. Saat mereka panik, kabut berguncang, dan seolah membuka lorong. Terlihat jalur kecil dengan cahaya samar di ujungnya.
Arif berkata, mungkin itu jalan keluar. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari ke arah jalur itu. Tapi semakin mereka berlari, suara gamelan semakin keras. Tung, ting, dung, deng. Disusul suara ramai pasar, tawa orang-orang, dan teriakan tawar-menawar. Tidak mungkin, Sandi terengah. Kita kembali ke pasar setan? Benar saja. Jalur itu membawa mereka ke tempat yang sama, pasar setan. Namun kali ini jauh lebih menyeramkan. Tenda-tenda lebih banyak, cahaya lampu minyak menyilaukan, dan puluhan pedagang dengan wajah menyeramkan bergerak mendekat. Wajah-wajah mereka kini jelas. Sebagian tanpa kulit, hanya daging merah menyala. Sebagian lagi mulutnya sobek lebar, penuh gigi tajam. Seorang pedagang wanita tua menyeret tubuh babi hitam. Dengan suara parau ia berkata, "Kalau tidak mau bayar dengan harta, bayar dengan darah." Arif dan Sandi memeluk Bayu yang mulai linglung. Tiba-tiba, suara dari arah pasar terdengar jelas. "Cukup serahkan satu dari kalian, maka dua lainnya boleh pergi." Arif tercekat. Apa maksudnya? Sosok pedagang pria dengan wajah hancur mendekat. "Kami hanya minta tumbal. Pilih salah satu. Serahkan dia, maka jalan keluar akan terbuka." Bayu tertawa lirih, matanya kosong. "Ambil aku saja, mungkin memang aku yang mereka mau." Sandi langsung membentak, "Jangan bodoh. Mereka cuma memancing." Namun suara pasar semakin riuh. "Pilih, pilih, pilih sekarang." Arif berdiri di tengah, keringat dingin mengalir deras. Jika ia tidak memilih, mereka semua akan mati di sini. Tapi jika ia memilih, salah satu dari mereka akan hilang selamanya. Bayu berlutut, menunduk. "Biarkan aku. Aku sudah terlalu jauh terikat sama mereka. Aku sudah hampir makan sate mereka. Ambil aku." Arif menutup wajahnya dengan tangan, air mata mengalir. "Tidak, aku nggak bisa." Sandi mengguncang tubuh Arif. "Dengar, jangan pernah menyerahkan temanmu ke mereka. Itu bukan jalan keluar. Itu jalan menuju neraka." Pasar itu mulai berguncang. Para pedagang menyerbu, tenda-tenda bergetar, suara gamelan menghentak seperti petir. Bayangan hitam merayap dari tanah, membelit kaki mereka. Arif menjerit, menarik tubuh Bayu. Sandi terus membaca doa, suaranya semakin keras, semakin lantang. Tiba-tiba, cahaya terang menyambar dari langit. Seperti kilatan petir, tapi diam di satu titik. Bayangan hitam itu menjerit kesakitan, lalu lenyap seketika. Suasana pasar menjadi sunyi, mencekam. Di tengah sunyi itu, sebuah pintu bercahaya muncul di sisi pasar. Bukan pintu biasa, melainkan seperti gerbang cahaya kuning keemasan. Sandi terengah, menatap pintu itu. Mungkin itu jalan keluar. Namun suara pedagang terdengar lagi, kali ini sangat dekat. "Kalau kalian lewat situ tanpa membayar, kalian akan kami kejar, sampai mati." Arif menggenggam erat tangan Bayu dan Sandi. Dengan sisa keberanian, ia berteriak, "Kami tidak akan menyerahkan siapapun. Kalau memang kalian mau mengejar, kejar saja. Tapi kami tidak akan jadi bagian pasar kalian." Mereka bertiga lalu berlari sekuat tenaga menuju pintu cahaya itu. Cahaya menelan tubuh mereka. Pasar setan menghilang seketika. Tapi, apakah benar mereka sudah keluar? Atau justru masuk ke dimensi lain yang lebih menyeramkan? Saat cahaya meredup, Arif, Sandi, dan Bayu jatuh tersungkur di tanah. Mereka terengah-engah, tubuh gemetar, dan mata masih silau. Namun ketika penglihatan kembali jelas, mereka sadar sesuatu tidak beres. Pohon-pohon di sekitar mereka memang mirip hutan lau, tapi langit berwarna merah keunguan. Angin bertiup membawa aroma besi karat, seperti darah. "Ini bukan jalur pendakian," kata Arif dengan suara bergetar. Sandi menoleh ke Bayu. "Kita masuk kemana?" Bayu hanya menggeleng. "Aku rasa kita belum benar-benar keluar dari pasar setan." Mereka berjalan pelan, berusaha mencari tanda jalur pendakian asli. Namun pandangan mereka langsung membeku saat melihat ke langit. Ada 2 bulan menggantung di atas sana.
Satu berwarna putih pucat, satunya lagi merah darah. Keduanya menyinari hutan dengan cahaya yang tidak wajar, menciptakan bayangan bergerak di tanah meski tidak ada yang lewat. Sandi merapatkan jaketnya. Ini bukan dunia kita. Kita masuk ke alam mereka. Arif menunduk, berdoa pelan, tapi hatinya semakin diliputi rasa takut. Sepanjang perjalanan, mereka merasa ada sesuatu yang menguntit. Sesekali terdengar ranting patah, daun bergoyang, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hingga akhirnya Bayu melihatnya pertama kali. Arif, Sandi, lihat bayangan kalian. Mereka menunduk. Di bawah kaki mereka memang ada bayangan. Tapi, bayangan itu bergerak sendiri. Kadang menoleh, kadang tersenyum dengan mulut sobek. Arif panik, menutup matanya. Astagfirullah, ini gila. Bayangan itu kemudian tertawa, suara kecil namun jelas. Kalian tidak bisa pulang. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai. Dari jauh tampak seperti aliran air biasa, tapi ketika didekati, baunya menyengat. Sungai itu berwarna merah pekat. Sungai darah. Alirannya deras, dan di permukaannya tampak potongan tangan serta wajah yang sesekali muncul lalu tenggelam kembali. Bayu hampir muntah. Kita nggak bisa nyebrang ini. Namun di seberang sana, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Jalur pendakian asli. Batu besar penanda jalur dan papan kayu bertuliskan, Pos 5, terlihat jelas. Arif terisak. Itu dia. Jalur pulang. Kita harus nyebrang. Saat mereka mencari cara menyeberang, air sungai bergolak. Perlahan muncul sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala. Wujudnya mirip manusia, tapi kepalanya menyerupai kerbau dengan tanduk panjang. Suara beratnya menggetarkan tanah. Tidak ada yang bisa menyeberang tanpa tumbal. Bayu mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Sandi memberanikan diri. Kami tidak akan memberikan siapapun. Kalau memang harus, ambil aku saja. Makhluk itu menggeram, tertawa mengerikan. Kesetiaan kalian indah, tapi sia-sia. Tidak ada yang pulang tanpa bayaran. Tiba-tiba, Bayu mendengar suara lain. Suara itu bukan dari makhluk di sungai, tapi dari dalam kepalanya. Bayu, serahkan saja salah satu temanmu. Kalau kau lakukan, kau akan pulang dengan selamat. Bayu gemetar, memegang kepalanya. Diam, diam. Arif mendekat. Bayu, jangan dengarkan. Namun suara itu semakin keras. Kami hanya butuh satu. Tinggalkan Arif atau Sandi. Maka pintu akan terbuka untukmu. Air mata Bayu mengalir. Ia hampir kalah dengan bisikan itu. Sandi maju ke depan, menatap makhluk sungai itu dengan tatapan penuh keberanian. Aku tidak akan biarkan teman-temanku jadi tumbal. Kalau harus mati di sini, lebih baik kita mati bertiga. Ia lalu merogoh saku, mengeluarkan batu kecil berbentuk keris yang selalu ia bawa sebagai jimat dari kakeknya. Dengan suara lantang ia membaca doa, lalu melemparkan batu itu ke arah sungai. Air sungai mendidih seketika, makhluk itu meraung keras hingga langit berguncang. Berani kalian? Raungan itu membuat tanah bergetar, dan tiba-tiba dari dalam kabut, muncul sebuah jembatan kayu panjang membentang menyeberangi sungai darah. Bayu tertegun. Itu, apa maksudnya? Arif menggenggam tangan keduanya. Apapun itu, ini kesempatan kita. Ayo cepat. Mereka berlari menyeberangi jembatan. Bau busuk sungai menusuk hidung, tangan-tangan dari bawah mencoba meraih kaki mereka, namun jembatan itu tetap kokoh. Sampai akhirnya, mereka tiba di seberang. Dan benar, jalur pendakian asli sudah di depan mata. Arif berlutut, menangis lega. Kita berhasil. Sandi pun sujud syukur. Namun Bayu masih terdiam, wajahnya pucat. Aku takut ini belum selesai, katanya pelan. Arif menepuk bahunya. Yang penting kita sudah kembali ke jalur. Tinggal turun, kita aman. Namun saat mereka berjalan, terdengar lagi suara samar. Tung, ting, dung, deng. Suara gamelan itu masih mengikuti. Mereka memang berhasil menyeberangi sungai darah dan menemukan jalur pendakian asli. Tapi jelas,
Pasar setan belum mau melepaskan mereka. Suara gamelan menjadi pertanda bahwa kengerian masih berlanjut. Malam itu, meski mereka sudah yakin berada di jalur asli, suasana tetap aneh. Pohon-pohon memang sama, batu penanda ada, tapi udara terasa lebih berat. Arif mendengarkan dengan seksama. Dan benar, suara gamelan masih terdengar, samar tapi jelas. Tung, ting, dung, deng. Bayu menutup telinga, menangis lirih. Kenapa? Kenapa suara itu masih ada? Sandi menatapnya tajam. Mungkin kita memang belum sepenuhnya keluar. Atau, ada sesuatu yang ikut bersama kita. Arif merinding mendengar kata-kata itu. Sekitar tengah malam, mereka melihat cahaya senter dari kejauhan. Akhirnya, pendaki lain. Arif hampir menjerit lega. 2 orang pendaki muncul, mengenakan jaket tebal dan membawa tas carrier besar. Wajah mereka ramah, senyum lebar. "Kalian juga tersesat?" tanya salah satu dari mereka. Sandi menoleh curiga. "Kalian naik dari jalur mana?" Pendaki itu tersenyum aneh. "Kami, dari jalur yang sama dengan kalian." Namun ada yang janggal. Meski mulut mereka tersenyum, mata mereka kosong, tak berkedip. Pendaki baru itu mengajak mereka beristirahat bersama. Mereka menyalakan api unggun dengan cepat, padahal kayu di sekitar basah oleh embun. Bayu memperhatikan dengan bingung. Api itu tidak mengeluarkan asap sama sekali, hanya cahaya merah menyala. Ketika salah satu pendaki memasukkan tangannya ke dalam api, tidak ada luka sama sekali. Justru api itu merambat ke kulitnya, membuatnya tampak bercahaya. Arif menelan ludah. "Sandi, ini bukan manusia." Pendaki itu lalu mengeluarkan bekal dari tas. Anehnya, isinya sate dan nasi hangat, seperti baru dimasak. "Makanlah. Kalian pasti lapar. Ini gratis, tidak perlu bayar," ucapnya ramah. Bayu yang kelaparan hampir meraih makanan itu. Namun Sandi menepuk tangannya keras. "Jangan, itu jebakan." Saat diperhatikan lebih dekat, ternyata daging sate itu bukan daging biasa. Ada kuku kecil menempel di ujungnya, dan aroma busuk darah langsung menyeruak. Pendaki itu tersenyum semakin lebar, menunjukkan gigi hitam panjang. "Kalau tidak mau makan, berarti kalian harus bayar dengan cara lain." Api unggun tiba-tiba padam, dan cahaya bulan merah menerangi wajah mereka. Kedua pendaki itu berubah wujud. Tubuh mereka memanjang, kulitnya mengelupas, mata hitam besar, mulut sobek sampai ke telinga. Suara mereka serempak, berat dan parau. "Kalian masih berhutang? Pasar setan tidak pernah melupakan bayaran." Bayu terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Arif menariknya, sementara Sandi kembali membaca doa sekeras mungkin. Makhluk itu meraung, berputar mengelilingi mereka, membuat udara menjadi dingin menusuk. Saat keadaan semakin mencekam, cahaya kuning samar muncul dari hutan. Sosok pria tua dengan belangkon, yang pernah mereka temui sebelumnya, kembali muncul. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia menghentakkan tanah. "Pergi kalian. Mereka bukan milik pasar kalian." Makhluk itu menjerit marah, lalu lenyap bersama kabut. Suasana hutan kembali tenang. Pria tua itu menatap mereka dalam-dalam. "Kalian bodoh. Sudah diperingatkan jangan menoleh, jangan makan, jangan bicara. Tapi kalian hampir melanggar semuanya." Arif memberanikan diri bertanya, "Pak, siapa sebenarnya Bapak?" Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Bayu, lalu berkata pelan, "Anak ini sudah diberi tanda. Pasar setan belum akan melepaskannya." Bayu membeku, wajahnya pucat. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu menatap mereka semua. "Ingat baik-baik. Gunung ini tidak hanya jalur tanah dan batu. Ada jalur lain, jalur yang dihuni makhluk. Dan sekali kalian melewati batas itu, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi." Sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Malam itu, mereka bertiga tidur dengan rasa takut. Arif terbangun di tengah malam dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Bayu memang tidur di sebelahnya. Tapi bayangan tubuh Bayu bergerak sendiri.
Bayangan itu berdiri, menatap Arif dengan mata kosong, lalu tersenyum. Arif menutup mulutnya agar tidak menjerit. Bayangan itu kemudian perlahan berbaring kembali, menyatu dengan tubuh Bayu. Arif sadar, mungkin benar kata pria tua tadi. Bayu sudah diberi tanda. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan turun. Jalurnya memang terasa lebih normal, beberapa penanda terlihat jelas. Namun anehnya, mereka tidak pernah bertemu pendaki lain. Padahal biasanya jalur lau ramai. Sandi berbisik, kenapa kita seperti satu-satunya di sini? Arif hanya diam. Ia masih teringat bayangan Bayu semalam. Sementara itu, Bayu berjalan dengan langkah gontai, sesekali tersenyum sendiri, seolah mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain. Mereka memang berhasil mengusir makhluk yang menyamar sebagai pendaki, berkat bantuan pria misterius itu. Tapi kini muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pria itu, dan apa maksudnya Bayu sudah diberi tanda? Kabut semakin tebal, bahkan senter yang mereka bawa hanya mampu menembus jarak setengah meter. Arif mulai merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya, seakan ada beban berat yang menindih dari segala arah. Sementara Bayu duduk terkulai di atas batu, wajahnya pucat pasi. "Arif, aku nggak kuat." Suaranya bergetar. "Bangun, jangan duduk di situ," sahut Sandi panik. "Kita nggak boleh berhenti lama-lama." Namun baru saja Sandi menarik lengan Bayu, dari arah kabut terdengar suara gemerincing koin bercampur suara seperti tawar-menawar. 1.000, 1.000, murah, murah. Monggo, monggo, pilih barangnya." Arif menahan napas. Suara itu jelas sekali, meski di depan mereka tak terlihat apa-apa. Bayu justru menatap kosong, seakan ia melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Ada warung di sana," gumam Bayu pelan. "Bayu, jangan lihat ke sana." Arif segera menutup wajah temannya dengan tangan. Tapi terlambat. Bayu berdiri dengan langkah gontai, seperti hendak menuju arah suara itu. Tubuhnya gemetar, matanya tidak lagi fokus. Sandi panik dan memeluk tubuh Bayu dari belakang. Jangan ikut mereka." Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka bergoyang aneh. Seperti ada puluhan bayangan manusia yang bergerak dalam diam. Dari sela kabut, muncul suara tawa cekikikan perempuan bercampur dengan suara anak kecil yang berlarian. Arif merinding setengah mati. Ia mencoba membaca doa dalam hati, tapi semakin ia membaca, semakin berat lidahnya bergerak. Suara itu makin dekat, makin nyata. Lalu, terdengar jeritan panjang dari arah belakang. "Ah." Mereka bertiga serentak menoleh. Namun tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kabut yang berputar, seakan menelan apapun yang berada di dalamnya. "Arif," suara Bayu bergetar, "aku lihat seseorang, wajahnya gosong, matanya kosong." Arif dan Sandi saling menatap. Mereka tahu Bayu sudah semakin lemah secara mental. Kalau terus begini, temannya bisa benar-benar dibawa pergi. Mereka memutuskan untuk menepi sejenak, menempel ke dinding tebing sambil menenangkan Bayu. Arif mengeluarkan botol air, mencoba menyiram wajah temannya. Tapi aneh, air itu terasa dingin sekali, lebih dingin dari biasanya, seakan baru saja diambil dari sungai yang tidak nyata. Sandi tiba-tiba bersuara pelan, "Arif, kalau Bayu terus begini, kita bisa bahaya." "Apa? Kita harus ikuti saja arah suara itu? Mungkin itu jalan keluar?" Arif menatap Sandi tajam. "Kamu gila? Itu jelas bukan jalan manusia." Namun di tengah ketegangan itu, suara dari kabut terdengar lagi, lebih dekat, lebih nyata. "Haus ya, nak? Mampir sini dulu, ada kopi panas. Lapar? Ada sate, ada nasi pecel, murah, murah." Bau harum sate terbakar masuk ke hidung mereka, menusuk, membuat perut keroncongan. Bayu meronta ingin ke sana. "Lepasin aku. Aku lapar. Aku mau ke sana." Sandi berusaha menahan dengan sekuat tenaga, tapi kekuatan Bayu seperti bertambah 2 kali lipat. Arif menyalakan senter ke arah kabut, dan sesaat, ia melihat kilasan pasar dengan warung-warung kecil, pedagang berteriak, orang lalu lalang. Namun wajah mereka semua, tanpa mata. Ketika Arif memalingkan wajahnya sekejap,
pandangan itu hilang. Yang tersisa hanya kabut tebal. Nafas mereka terengah-engah, kelelahan bercampur ketakutan. Mereka pun memutuskan berjalan lagi, meski tidak tahu ke arah mana. Anehnya, jalur yang mereka lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah batu besar berbentuk kepala manusia. "Ini, kita udah 3 kali lewat sini," kata Arif dengan suara gemetar. Sandi mengangguk, "Kita muter di tempat yang sama." Bayu semakin lemah, matanya setengah tertutup. Arif sadar, mereka benar-benar berada di lingkaran pasar setan. Dan kali ini, mungkin tidak ada jalan keluar. Di part selanjutnya, aku akan bikin suasana makin mencekam. Mereka bertemu sosok penjual gaib secara langsung, dan salah satu dari mereka hampir menerima barang dagangan dari dunia lain. Arif merasa jantungnya berdetak begitu keras, seakan-akan pecah kapan saja. Ia terus menggenggam erat tangan Bayu agar temannya tidak lagi terjerumus mengikuti suara gaib itu. Namun kabut di sekitar mereka semakin padat, makin dingin, dan makin aneh. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul siluet seseorang. Seorang lelaki memakai ikat kepala seperti pedagang tradisional, membawa pikulan bambu di bahunya. Dari pikulan itu menggantung kantong-kantong kecil, seperti berisi kacang rebus, kerupuk, dan botol minuman. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Senyumnya lebar sekali. Namun yang membuat Arif hampir pingsan adalah, wajahnya tidak memiliki mata, hanya rongga hitam kosong. Dengan suara serak namun ramah, sosok itu berkata, "Monggo, silakan mampir. Haus, kan? Capek mendaki? Minum dulu, murah saja." Bayu mulai meronta lagi. "Air, aku butuh air." Arif berusaha menahan. "Bayu, jangan lihat dia." Sandi ikut panik. Tapi pedagang itu semakin mendekat, lalu membuka salah satu kantong di pikulannya. Aroma kopi panas menyeruak, begitu nyata, membuat perut mereka semakin kosong. Bayu, dengan wajah pucat, mengangkat tangannya perlahan, hendak meraih kantong itu. Arif segera menampar tangannya. Jangan terima apapun dari mereka," teriaknya. Pedagang itu mendekatkan wajahnya ke arah Arif. Senyumnya melebar, dan terdengar suara bisikan langsung di telinga Arif, meski bibir sosok itu tak bergerak. "Kalau tidak beli, kalian tidak akan keluar dari sini." Tubuh Arif gemetar. Ia hampir saja kehilangan kendali, karena bisikan itu terasa seperti perintah yang harus dituruti. Sandi memberanikan diri melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. "Kami tidak punya uang," katanya terbata. Pedagang itu tertawa kecil, suaranya bergema panjang. "Siapa bilang harus pakai uang? Cukup dengan 1 nyawa atau 1 jiwa." Mata Arif langsung membesar. Ia menoleh pada Bayu yang makin lemah. Jangan-jangan, sosok ini mengincar Bayu. Sekejap kemudian, kabut di sekeliling mereka seperti tersibak. Mereka tidak lagi berada di jalur pendakian. Kini, di hadapan mereka terbentang sebuah pasar ramai. Warung-warung berdiri berjejer, lampu minyak bergoyang, suara gamelan terdengar sayup-sayup. Puluhan pedagang menawarkan dagangan, buah, sayur, sate, bahkan pakaian. Semua terlihat nyata, namun wajah mereka semua samar dan tanpa mata. Arif nyaris tak bisa bernapas. Ia tahu, mereka sudah benar-benar masuk ke pasar setan. Tengah mereka berusaha menenangkan diri, Sandi mendengar suara lembut memanggilnya dari salah satu warung. Sandi, kesini, nak, sudah lama sekali." Suara itu adalah suara ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sandi tertegun, matanya berkaca-kaca. "Bu?" Arif panik. "Jangan dengerin, San, itu bukan ibumu." Namun kaki Sandi mulai melangkah tanpa kendali. Dari balik warung, sesosok wanita parubaya muncul, wajahnya samar, mirip sekali dengan almarhumah ibunya. Tangannya terulur, seakan mengajak Sandi mendekat. Arif merasa hanya dia satu-satunya yang masih sadar penuh. Ia mengguncang bahu Sandi keras-keras, berteriak, "Bangun, San, itu bukan ibumu. Jangan ikuti mereka. Kalau kamu ikut, kita semua tamat." Namun semakin ia berteriak, semakin banyak pedagang yang mendekat.
Mereka mengelilingi Arif, Bayu, dan Sandi, sambil terus menawarkan barang-barang gaib mereka. Monggo, ambil ini. Gratis, kalau tidak mau bayar. Asal mau ikut kami. Kabut semakin menutup. Pasar itu semakin ramai. Dan Arif sadar, mereka sedang dipaksa untuk memilih. Salah satu dari mereka hampir kehilangan jiwa karena menerima barang gaib dari pedagang pasar setan. Dan sebuah sosok hitam besar muncul sebagai penagih hutang dari dunia lain. Tubuh Bayu makin lemas, matanya setengah tertutup. Namun tangannya tetap terulur, berusaha meraih segelas kopi yang diacungkan salah satu pedagang tanpa wajah. Aromanya benar-benar menggoda, hangat, dan nyata. Bayu, jangan. Arif menepis tangan itu. Tapi anehnya, gelas kopi itu tetap ada di udara, tidak jatuh, tidak tumpah. Seakan melayang sendiri. Pedagang itu tersenyum lebar, suaranya serak. Minumlah, nak, biar kuat lagi mendaki. Arif menahan nafas, sementara Sandi mencoba memegangi Bayu agar tidak mengambilnya. Salah satu pedagang lain mendekat. Di tangannya ada sate yang masih mengepul asapnya. Bau bumbu kacangnya begitu kuat hingga perut Arif dan Sandi keroncongan. Ambil saja, gratis, kalian pasti lapar, kan? Satu tusuk saja, cukup satu. Sandi menelan ludah, perutnya benar-benar menjerit minta diisi. Tapi Arif menatapnya tajam. Jangan pernah ambil, sekali kamu ambil, kita tidak bisa pulang. Namun pedagang itu tertawa, mencondongkan tubuhnya dekat ke telinga Sandi, lalu berbisik. Kalau tidak ambil, yang lemah itu akan mati. Lebih baik kalian selamatkan dia dengan menerima barang kami. Arif langsung sadar, yang dimaksud tentu Bayu. Kabut tiba-tiba bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara berat seperti langkah kaki makhluk besar. Tanah di bawah mereka bergetar pelan, semakin lama semakin keras. Pedagang-pedagang itu mendadak berhenti menawarkan dagangan. Mereka menunduk, seakan ketakutan. Lalu, dari arah kabut, muncul sosok hitam besar dengan tubuh bungkuk, wajahnya ditutupi kain putih, tapi dari sela kain itu keluar asap hitam pekat. Sosok itu mengeluarkan suara parau. Siapa yang berani menolak dagangan kami? Arif menelan ludah. Bayu gemetar keras, tubuhnya hampir pingsan. Sosok hitam itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi duk, 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 seperti pukulan beduk. Udara menjadi lebih dingin. Nafas mereka terasa sesak, seakan ada beban menindih dada. Sosok itu menunjuk ke arah Bayu dengan jari hitam panjang seperti arang. Yang ini, sudah hampir menjadi milik kami. Kalian tidak bisa menahannya lebih lama. Serahkan dia, atau kalian semua ikut. Arif panik. Ia tidak mungkin menyerahkan Bayu, sahabat yang sudah menemaninya mendaki sejak lama. Tapi ia juga tahu, melawan sosok ini bukan hal yang mudah. Dalam kepanikan itu, Sandi tiba-tiba teringat nasihat juru kunci base camp sebelum mereka mendaki. Kalau kamu merasa tersesat di Lau, jangan panik. Jangan ikut suara. Dan jangan lupa, selalu baca doa. Lau ini penuh penunggu, tapi doa bisa jadi jalan pulang. Dengan suara gemetar, Sandi mulai melantunkan doa yang ia hafal sejak kecil. Suaranya serak, nyaris tidak keluar, namun perlahan terdengar jelas. Pedagang-pedagang pasar setan itu mendesis marah. Suara gamelan yang sebelumnya mengalun tiba-tiba berubah kacau, sumbang, seperti gending yang dimainkan terbalik. Sosok hitam besar itu meraung keras, kabut di sekeliling berputar semakin cepat. Arif ikut membaca doa, menggenggam tangan Bayu erat-erat. Tubuh Bayu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke arah pasar. Namun setiap doa dilantunkan, tubuh Bayu semakin berat, seakan ditahan dari dua arah. Sosok hitam itu mendekat semakin dekat, asap hitam keluar dari tubuhnya. Berani kalian melawan? Kalian pikir doa kecil itu bisa menyelamatkanmu? Namun saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah hutan. Pergi kalian, mereka bukan milikmu. Suara itu begitu lantang, membuat tanah bergetar. Sosok hitam itu mendesis, lalu mundur perlahan. Para pedagang pun satu persatu menghilang di telan kabut. Arif, Sandi,
dan Bayu terdiam. Siapa yang barusan menolong mereka? Suara keras yang mengusir sosok hitam itu masih bergema di antara kabut. Perlahan, dentuman langkah makhluk besar tadi menghilang, bersama dengan para pedagang gaib yang tadinya mengerubungi mereka. Arif menggenggam erat tangan Bayu yang masih gemetar. "San, kamu dengar juga?" bisiknya pelan. Sandi mengangguk, wajahnya masih pucat. "Iya, ada yang bantu kita." Dari arah kabut, muncul cahaya kecil seperti lampu minyak. Perlahan, bayangan seorang pria tua berjalan mendekat. Rambutnya putih, tubuhnya tegap meski kurus, dan di tangannya ia membawa obor bambu. "Kenapa kalian sampai di sini?" Suara pria itu berat namun tenang. Pria tua itu mengenakan pakaian sederhana, sarung dililitkan di pinggang, dan ikat kepala hitam di kepalanya. Dari penampilannya, ia lebih mirip juru kunci atau penduduk desa yang biasa menjaga jalur pendakian. Namun yang membuat Arif dan Sandi merinding adalah, bagaimana mungkin ada orang setua itu muncul di tengah kabut tebal di ketinggian gunung, sendirian, dengan santainya? "Pak, tolong kami." Suara Arif hampir menangis. "Teman saya, dia lemah sekali." Pria tua itu menatap Bayu dengan mata tajam, lalu menggeleng pelan. "Dia sudah diincar sejak tadi. Untung kalian tidak menerima apapun dari pasar itu." Sandi menelan ludah. Bapak tahu soal pasar setan?" Pria tua itu tersenyum samar. "Di Lawu, tidak ada yang tidak tahu. Tapi tidak semua bisa keluar. Kalian beruntung, doa kalian masih kuat." Pria tua itu menyuruh mereka mengikuti langkahnya. Anehnya, setiap kali ia melangkah, kabut di sekitar mereka sedikit terbuka, seperti memberi jalan. Arif dan Sandi saling pandang. Mereka ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Bayu sudah terlalu lemah untuk berjalan sendiri, sehingga mereka bergantian memapahnya. Selama perjalanan, pria tua itu terus berbicara pelan. "Kalian melanggar pantangan, kan? Mendaki di atas maghrib, ya?" Arif menunduk, merasa bersalah. Memang benar, mereka terlambat naik karena sempat bercanda-canda terlalu lama di base camp. Pria itu menghela napas. "Lawu ini bukan hanya jalur tanah dan batu. Ada jalur lain, yang tak kasat mata. Sekali salah langkah, kalian bisa masuk ke dunia mereka. Pasar setan salah satunya." Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah lapangan kecil dengan sebuah pohon besar di tengahnya. Pria tua itu berhenti dan menancapkan obornya ke tanah. "Kalian istirahat di sini sebentar. Jangan kemana-mana. Kalau ada yang memanggil, jangan dijawab. Besok pagi, jalan kalian akan terbuka." Arif mencoba bertanya, "Pak, Bapak siapa? Dari mana?" Pria tua itu hanya tersenyum samar. "Aku sudah lama menjaga jalur ini. Tidak semua orang bisa melihatku." Mendengar itu, bulu kuduk Arif merinding. Apa maksudnya? Apakah pria ini manusia? Atau salah satu penunggu Lawu yang baik? Mereka bertiga mencoba beristirahat. Bayu mulai pulih sedikit setelah diberi air minum. Tapi saat Arif menoleh untuk melihat pria tua itu lagi, sosoknya sudah tidak ada. Obor yang tadi tertancap pun lenyap, seolah tidak pernah ada. Hanya ada kabut tipis dan pohon besar yang berdiri sunyi di tengah lapangan. Sandi ternganga. "Arif, kamu lihat? Dia hilang." Arif mengangguk, wajahnya pucat. "Aku lihat. Sepertinya, dia bukan manusia biasa." Hening menyelimuti mereka bertiga. Yang tersisa hanyalah rasa takut bercampur syukur. Karena entah siapapun pria itu, ia telah menyelamatkan mereka dari pasar setan. Namun di dalam hati Arif, masih ada pertanyaan yang mengganggu. Kalau mereka diselamatkan, berarti artinya mereka memang sudah jadi incaran. Dan mungkin, teror ini belum benar-benar berakhir. Pagi pun tiba, Arif terbangun lebih dulu. Udara pagi Lawu biasanya segar, tapi kali ini terasa berbeda. Kabut tipis masih menggantung, membuat cahaya matahari terlihat redup. Burung-burung tidak berkicau, hanya ada kesunyian yang membuat bulu kuduk meremang. Ia menoleh ke arah Sandi dan Bayu yang masih terlelap. Bayu terlihat sedikit lebih tenang, meski wajahnya tetap pucat. Namun saat Arif melihat sekeliling, jantungnya berdegup kencang. Pohon besar tempat mereka beristirahat semalam, tidak ada. Ia terdiam.
Semalam, pohon itu jelas berdiri tegak dengan akar besar menjuntai. Tapi pagi ini, yang ada hanya lapangan kosong dengan rumput basah. Tidak ada pohon, tidak ada obor, tidak ada jejak pria tua itu. Sandi terbangun, mengucek matanya. Arif, kita di mana? Arif hanya bisa menggeleng. Aku juga nggak tahu. Tapi jalannya, aneh. Mereka mencoba berjalan mengikuti arah cahaya matahari, berharap menemukan jalur pendakian utama. Tapi jalur yang terbentang di depan mata terasa asing. Tanahnya licin, dipenuhi bebatuan tajam, dan di sisi kiri ada jurang dalam yang diselimuti kabut. Setahuku, nggak ada jalur kayak gini di Lau, gumam Sandi, wajahnya semakin tegang. Saat mereka berjalan, Arif memperhatikan sesuatu di tanah. Ada bekas telapak kaki, tapi ukurannya tidak wajar. Panjang, dengan jari-jari yang runcing, seperti bukan milik manusia. Arif berhenti, menunjuk ke tanah. San, kamu lihat ini? Sandi membungkuk, lalu wajahnya langsung memucat. Itu, bukan manusia. Bayu yang mulai sadar hanya bisa bergumam, aku nggak mau jalan di sini, tolong. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka harus tetap bergerak. Beberapa meter kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah bendera kecil warna merah, lusuh, menempel di batang kayu. Di dekatnya, ada tas robek penuh tanah, dan sepatu gunung yang sudah ditumbuhi lumut. Arif memungut tas itu perlahan. Di dalamnya ada jaket, botol air kosong, dan sebuah buku catatan kecil yang sudah hampir hancur. Ia membuka beberapa halaman yang masih bisa terbaca. Tulisan tangan di sana membuat bulu kuduknya merinding. Hari ketiga. Kami tidak menemukan jalur turun. Malam ini suara gamelan semakin keras. Teman kami hilang satu persatu. Jika ada yang menemukan catatan ini, jangan lewat sini. Arif langsung menutup buku itu. Tangannya gemetar. San, ini bukti kalau kita bukan orang pertama yang nyasar di sini. Sandi menatap jurang berkabut di sisi kiri jalur. Wajahnya pucat pasi. Mungkin mereka semua hilang di sini. Tiba-tiba, dari arah jurang, terdengar suara samar, "Tolong, tolong kami." Bayu langsung menutup telinganya dan menangis. "Aku nggak mau dengar lagi. Aku nggak mau." Arif dan Sandi saling pandang. Suara itu jelas seperti suara manusia. Tapi bagaimana mungkin ada orang di dasar jurang yang dalamnya tak terlihat? Lebih menyeramkan lagi, suara itu disusul oleh bisikan lain. Lebih halus, lebih dekat. "Ayo turun, kami menunggu." Arif sadar, jalan yang mereka lewati ini bukan jalur normal. Mereka masih berada dalam lingkaran gaib yang sama, meski pagi sudah datang. Sandi meremas bahu Arif. "Kita harus cepat keluar dari sini. Kalau enggak, kita akan bernasib sama seperti mereka." Arif mengangguk. Ia menatap Bayu yang makin lemah. Di dalam hati, ia berdoa keras-keras. Bukan hanya untuk keselamatan mereka, tapi juga agar catatan yang ia temukan itu tidak menjadi catatan terakhir mereka sendiri. Kabut pagi semakin tebal, meski matahari sudah tinggi. Udara begitu dingin, seolah-olah jarum es menusuk kulit. Arif berjalan paling depan, sambil menggenggam catatan lusuh yang tadi ia temukan. Kata-kata di dalamnya terus berputar di kepalanya. Jika ada yang menemukan catatan ini, jangan lewat sini. Mereka menapaki jalur sempit di pinggir jurang hingga akhirnya, jalannya bercabang dua. Di sebelah kanan, jalurnya tampak lebih terang. Ada cahaya samar seolah-olah sinar matahari menembus kabut. Namun jalurnya curam, penuh akar pohon yang menjuntai. Di sebelah kiri, jalurnya gelap, menurun ke dalam hutan pekat. Aneh sekali, meski pagi hari, cahaya matahari sama sekali tidak bisa menembus jalur itu. Bayu yang sudah lemah mulai menangis lagi. Aku nggak kuat, jangan ajak aku ke jalur gelap itu. Tolong, jangan." Sandi menenangkan, meski wajahnya juga pucat. "Tenang, Bey. Kita akan pilih yang benar. Kita pasti bisa keluar." Namun di kepalanya, ia ragu. Jalur terang memang tampak lebih meyakinkan, tapi siapa tahu itu hanya tipuan. Sedangkan jalur gelap, bukankah di cerita-cerita orang,
Jalan seperti itu sering membawa ke pasar setan? Arif memperhatikan jalur kiri. Di antara kabut pekat, ia melihat sesuatu yang bergoyang. Semacam kain putih panjang, seperti bendera. Tapi saat kabut tersibak sedikit, kain itu ternyata bukan bendera. Itu adalah kain kafan. Tergantung di dahan pohon, melambai-lambai meski tidak ada angin. Arif langsung merinding. Ia mundur beberapa langkah. San, itu, kamu lihat juga, kan? Sandi menoleh, dan wajahnya langsung tegang. Ya Tuhan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lagi. Dari jalur kanan yang terang, terdengar suara samar seorang perempuan. Ayo sini, cepat, jalur ini aman. Namun dari jalur kiri, terdengar suara berbeda. Jangan percaya, sini, ikuti aku. Suara itu tidak terdengar asing. Bayu tiba-tiba tersentak, wajahnya pucat ketakutan. Itu suara Dika. Arif dan Sandi saling pandang. Dika adalah teman pendaki mereka yang hilang semalam. Tapi bagaimana mungkin ia bisa ada di jalur gelap itu? Sandi menggenggam lengan Arif. Kalau itu benar suara Dika, berarti dia masih hidup. Rif? Arif menggeleng cepat. San, pikir logis. Kalau itu beneran Dika, kenapa dia bisa ada di situ? Kenapa suaranya keluar dari jalur gelap? Jangan-jangan itu cuma tipuan makhluk di sini. Bayu semakin panik. Ia berlutut sambil memegang kepalanya. Aku nggak mau ikut jalur gelap. Aku nggak mau. Tapi suara Dika terdengar lagi, lebih jelas, seakan memanggil tepat di telinga Arif. Arif? Sandi? Tolong aku. Hening sejenak. Suara napas mereka berat, bercampur dengan detak jantung yang berpacu. Arif menutup mata, mencoba merasakan nalurinya. Jalur terang memang terlihat meyakinkan, tapi suara perempuan di sana pun tidak kalah mencurigakan. Sandi menatap jurang di sisi jalur. Kalau kita salah pilih, kita mungkin gak pernah bisa pulang. Rif. Akhirnya Arif berkata dengan suara tegas, meski hatinya gemetar. Kita harus pilih, dan apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Kabut semakin tebal. Suara-suara gaib dari dua jalur seakan saling bersahutan, mencoba menarik perhatian mereka. Jalur kanan, terang, seakan memberi harapan. Suara seorang perempuan lembut terus memanggil. Cepat sini, kalian akan selamat. Jalur kiri, gelap, sunyi, hanya sesekali terdengar suara Dika. Tolong aku, Arif, Sandi. Ketiga pendaki itu berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi tubuh, meski udara pegunungan begitu membekukan. Arif menghela napas panjang. Aku rasa, suara itu bukan Dika. Itu hanya bayangan. Kita jangan terjebak. Sandi langsung menatapnya. Tapi Rif, kalau itu benar-benar Dika, kita tega ninggalin dia? Arif menunduk, menggertakkan gigi. Di hatinya, ia merasa dihantui rasa bersalah. Tapi logikanya berkata lain. Ia ingat catatan dari pendaki yang hilang. Mereka juga mendengar suara-suara aneh sebelum menghilang satu persatu. Kalau kita ikuti jalur gelap itu, kita semua bisa hilang. Bukan cuma Dika. Bayu menjerit, aku nggak peduli. Aku mau pulang. Jangan ajak aku ke jalur gelap itu. Tubuhnya gemetar hebat, hampir tak sanggup berdiri. Wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya membiru. Arif menggenggam bahu Bayu erat. Tenang, Bey. Kita pilih jalur kanan. Itu yang paling masuk akal. Sandi terdiam. Matanya terus menatap kabut pekat di jalur kiri. Suara Dika kembali terdengar lirih, seakan menjauh. Kalian, jahat, kalian ninggalin aku. Akhirnya Arif mengambil keputusan. Dengan langkah berat, ia melangkah ke jalur kanan yang lebih terang. Sandi masih ragu, tapi akhirnya mengikuti, sambil menarik Bayu yang hampir pingsan. Setiap langkah terasa berat. Kabut perlahan menipis, cahaya semakin jelas. Mereka mulai merasa sedikit lega, seolah jalur ini memang benar menuju keluar. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan jalur kiri, mereka mendengar suara terakhir yang membuat hati mereka hancur. Arif, Sandi, kalian bukan teman.
Suara itu jelas sekali suara Dika. Tapi setelah itu, sunyi. Mereka terus berjalan di jalur kanan. Kabut mulai terpecah, udara perlahan lebih segar. Arif merasa sedikit lega. Kita benar. Jalur ini aman. Namun, beberapa menit kemudian, Sandi berhenti mendadak. Ia menatap tanah di depannya dengan mata terbelalak. Rif, lihat ini. Di tanah becek itu, ada bekas telapak kaki besar dengan jari-jari panjang, sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Arif menelan ludah. Jantungnya kembali berpacu. Berarti, jalur ini juga bukan jalur aman. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok hitam tinggi menjulang. Tubuhnya kurus, tangannya panjang menyentuh tanah, wajahnya tak terlihat jelas. Bayu langsung menjerit histeris dan jatuh terduduk. Sandi menarik pisau lipat dari tasnya, meski ia sadar senjata itu tak ada artinya. Arif berdiri kaku, matanya tak berkedip menatap makhluk itu. Suara gaib perempuan terdengar lagi, kali ini lebih keras, tepat di telinga mereka. Aku bilang kan, jalur ini aman. Aman, bersama kami selamanya. Sosok hitam itu berdiri tepat di depan mereka, tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai ke tanah. Kabut semakin pekat, hawa dingin menusuk tulang. Bayu menangis histeris, Sandi mencoba menahannya, sementara Arif berdiri kaku, menatap tajam ke arah makhluk itu. Dari balik kabut, suara perempuan kembali terdengar. Ikut aku, kalian akan selamat. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi serak dan bergema, seolah berasal dari ratusan mulut sekaligus. Bayu hampir berlari ke arah makhluk itu, matanya kosong seperti orang hilang akal. Arif menamparnya keras. Bangun, Bayu, itu bukan jalan pulang. Sandi menahan napas, wajahnya pucat pasi. Rif, kalau kita salah langkah, kita nggak akan pernah keluar. Arif menatap makhluk itu dengan sisa keberanian. Ia menggenggam catatan pendaki yang hilang, yang sempat ia temukan sebelumnya, lalu berteriak lantang. Kami tidak akan ikut kalian. Tuhanlah satu-satunya jalan pulang kami. Dengan teriakan itu, Arif menarik Bayu dan berlari lurus menembus kabut. Sandi mengikuti, meski tubuhnya gemetar. Mereka melewati sosok hitam itu. Tubuh makhluk itu seperti asap pekat, dingin membekukan, membuat dada sesak seolah ditindih batu raksasa. Namun begitu mereka berhasil melewati, tiba-tiba kabut terurai. Di depan mata mereka, terbentang jalur pendakian yang jelas, tanah padat dengan papan petunjuk menuju pos Cemoro Sewu. Bayu terjatuh lemas, menangis tersedu-sedu. Sandi terduduk sambil menatap langit, tidak percaya. Arif masih berdiri, tubuhnya gemetar, menoleh ke belakang. Kabut gelap di jalur yang baru saja mereka tinggalkan mulai menghilang, tapi suara samar terdengar sekali lagi, lirih dan menusuk hati. Kalian meninggalkanku. Suara itu jelas suara Dika. Air mata Arif menetes. Ia sadar, mungkin mereka berhasil selamat, tapi tidak semua teman bisa mereka bawa pulang. Beberapa jam kemudian, mereka benar-benar tiba di jalur resmi pendakian Lawu. Tubuh mereka lelah, wajah pucat, tapi nyawa mereka masih ada. Pendaki lain yang mereka temui, hanya bisa terheran-heran melihat kondisi mereka. Namun bagi Arif, Sandi, dan Bayu, kisah itu akan selalu membekas. Mereka selamat, tapi suara Dika, dan bayangan sosok hitam penjaga jalur, akan terus menghantui sepanjang hidup mereka. Akhir kisah, Pasar Setan Gunung Lawu. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa di balik keindahan gunung, ada dunia lain yang tidak boleh disentuh. Dan kadang, untuk bisa pulang, seseorang harus rela kehilangan